Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami akan membuat tugas video, yakni tugas video Machine Learning UAS Project, yang dimana kami akan membuat tugas implementasi Machine Learning untuk klarifikasi penyakit jantung menggunakan algoritma decision tree, random forest, dan support vector machine. Nah, di sini kami beranggotakan dua anggota kelompok, yang dimana itu saya sendiri dan Dri, yang kedua Muhammad Dewa Arifin. Nah, langsung saja kita masuk kepada codingan yang pertama, yaitu dapat kita lihat di sini import library. Nah, pada fase inisialisasi ini kami membangun fondasi teknis penelitian dengan mengintegrasikan berbagai pustaka tingkat tinggi. Pengguna Pandas dan NumPy memungkinkan kami melakukan abstraksi data tabular dan operasi aljabar linear yang efisien pada array multidimensi. Nah, selanjutnya itu load dataset. Nah, di sini kita akan mengupload datasetnya, yang dimana kami melakukan proses ingestion data dari file menggunakan skema pemisah titik koma, observasi awal dari DF head, mengonfirmasi integritas struktur data, merekam parameter vital pasien. Nah, selanjutnya itu yang keempat, informasi dataset. Nah, di sini dapat kita lihat di sini ada jumlah baris 100, jumlah kolomnya ada 9. Nah, melalui fungsi df info ini kami melakukan audit mendalam terhadap mendata dataset, konfirmasi adanya 100 baris dan 100 baris data dengan 9 variabel, memberikan gambaran mengenai kapasitas informasi yang tersedia. Nah, secara teknisi, dominasi tipe data Float64 ini menunjukkan tingkat presisi numerik yang tinggi, yang sangat penting untuk variabel sensitif seperti tekanan darah, namun dengan populasi sampel yang relatif terbatas. Selanjutnya itu menampilkan 5 data pertama. Nah, di sini ada 5 kolom. Selanjutnya itu DF tile. Dan selanjutnya statistik deskripsi. Nah, di sini analisis statistik deskripsi melalui Descript memberikan wawasan mendalam mengenai profil demografis dan klinis subjek penelitian. Rata-rata usia pasien sebesar 62 sampai 74 tahun dengan deviasi standar 11 sampai 93, menunjukkan bahwa dataset ini memprestasikan kelompok usia resiko tinggi atau yang disebut lansia. Nilai kolesterol yang mencapai puncak di angka 294 mencerminkan variabilitas kondisi patologis yang signifikan. Selanjutnya itu mengecek missing value. Nah, di sini kami melakukan pengujian ketat terhadap integritas data melalui memastikan tidak adanya bias yang berasal dari kegagalan input data. Nah, temuan non missing value menunjukkan protokol pengumpulan data yang sangat rapi sehingga kami terhindar dari risiko distorsi yang bisa muncul akibat teknis imputasi nilai rata atau medium. Verifikasi terhadap data duplikat yang juga bernilai nol. Selanjutnya itu mengecek data duplikat. Selanjutnya menghapus kolam. Nah, di sini kami secara sadar memutuskan untuk mengeliminasi kolam no menggunakan fungsi drop. Dalam arsitektur machine learning, fitur identitas atau indeks tidak membawa nilai entropi yang berguna untuk prediksi klarifikasi. Nah, selanjutnya itu distribusi target. Di sini dapat kita lihat diagram distribusi Hertz-Biase. Nah, visualisasi melalui conplot menunjukkan adanya tantangan struktur yang signifikan. Dataset ini memiliki ketidakseimbangan kelas yang ekstrim antara pasien sehat dan pasien sakit. Dari perspektif kondisi ini berisiko menciptakan paradoks akurasi di mana model bisa saja mencapai akurasi 90%. Nah, yang selanjutnya itu visualisasi histogram semua variabel. Pada tahap ini kami menampilkan histogram untuk seluruh variabel. Tujuan visualisasi ini adalah untuk memahami pola distribusi masing-masing variabel sebelum dilakukan proses pemodelan machine learning. Variabel X menunjukkan bahwa sebagian besar pasien berada pada rentang usia sekitar 55 tahun sampai 65 tahun. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Deo Arifin. Baik, saya akan melanjutkan. Ini sel 13, headnya koleksi. Dan ini
correlational matrix, dan ini ada sesuai warnanya. Nah, lanjut. Nah, analisis sel 13. Itu dekomposisi hubungan antar variabel melalui matriks dan korelasi. Kami merupakan person correlation heat map untuk memetakan kekuatan dan arah hubungan antar fitur. Analisis multivariate ini sangat penting untuk mendeteksi multikolonialitas yang dapat mendistorsi performa modelnya seperti SVM. Jadi, kami memperhatikan bagaimana fitur seperti Casement Type atau SHS Engine memiliki interaksi tertentu dengan health disease. Jadi, ini pemahaman tentang korelasi ini membantu kami memvalidasi secara logis. Apakah hubungan yang ditemukan oleh model otomatis? Ini jadi ke-14 memisahkan fitur dan target. Nah, ini ada codingannya. Itu ada satu. Jadi, pada yang misalnya dataset, yang jadi pembagiannya itu fitur X, Y. Jadi, seluruh variabel kami jadikan sebagai fitur itu SNP dan type box tersebut kolesterol, engine dan hypertension. Sedangkan kolom DSI kami gunakan sebagai target yang akan diprediksi oleh model machine learning. Nah, itu berdasarkan hasil output yang diperoleh ukuran S sebesar 1,7 yang berarti dapat 100 data pasien dengan 7 variabel input. Sedangkan Y sebesar 100 yang menunjukkan terdapat 100 label target yang sesuai dengan setiap data pasien. Jadi hasil ini menunjukkan bahwa proses pemilihan data berhasil. Ke-15 itu trend test split. Nah, ini codingannya. Jadi, itu pada tahap ini kami membagikan dataset menjadi data latih, training data, dan data uji, testing data. Itu menggunakan fungsi train test split. Dengan parameter test size sama dengan 0,2 sehingga 80%. Data digunakan sebagai data latih dan 20% digunakan sebagai data uji. Selain itu, kami menggunakan random state sama berdua agar pembagian data selalu konsisten setiap program dijalankan. Serta state gravity ya untuk memproporsi sekelas pada data latih untuk dan data uji sehingga distribusi target tetap simpel. Jadi berdasarkan hasil output, 90,7 dan tes sebesar 27. Lanjut ke soal 16 standarisasi data. Jadi ini pada ini kami melakukan proses standarisasi menggunakan standar skala itu berada tentang banding. Lanjut transformasi karena ini variabel yang rentang nilai yang sangat kontras. Misalnya usia dalam puluhan versus kolesterol dalam ratusan. Jadi kami menggunakan standar. Lanjut. Jadi ini dalam bentuk pohon yang mudah diperhatikan. Jadi pada tahap ini kami membangunkan model klasifikasi menggunakan algoritma decision tree dan memanfaatkan kelas decision tree classifier dan library skit-learn. Lanjut ke 18 model random forest. Jadi kami memilih algoritma random forest karena merupakan pengembangan dari decision tree yang menggunakan lebih stabil. Jadi pada tahap ini kami membangun model klasifikasi yang menggunakan algoritma random forest, yaitu algoritma berbasis ensemble learning yang bekerja dengan menggabungkan banyak pohon keputusan untuk menghasilkan prediksi yang lebih stabil dan akurat. Lanjut ke 19 model support vector machine. Kami memiliki algoritma support vector machine atau SVM karena algoritma ini dikenal memiliki kemampuan yang baik menyelesaikan permasalahan klasifikasi binar. Itu termasuk klasifikasi penyakit berdasarkan data medis. SVM kerja dengan mencari hyperlink terbaik yang dapat memisahkan dua kelas secara optimal sehingga diharapkan yang mampu menghasilkan prediksi yang akurat. Lanjut, langsung aja. Ke sel 20. Nah, ini dia codingannya dan ini decision tree-nya dan ini precisionnya, recall, efficacy, dan support. Nah, ini sebagai warna tabelnya. Jadi, itu evaluasi analisis 20 evaluasi performa karakteristik decision tree. Itu model tree mencatatkan akurasi sebesar 70%. Namun, analisis dalam kami klasifikasi report menggunakan model untuk lebih proaktif dan integrasi nah, ini dia evaluasi random forest-nya. Dan ini warna tabelnya confusion matrix random forest. Dan ini 11. Dan ini hasilnya ini super mesin. Nah, ini dia analisis sel 22 identifikasi kegagalan klasifikasi pada SVM dan random forest. Kami menemukan hasil yang ironis pada model SVM dan random forest, di mana keduanya menunjukkan 90%. Lanjut. Selalu dikembangkan model. Ini modelnya. Ini ada 3 tabel dan ini gambaran perbandingan akurasi model.
Nah, jadi analisis sel 3, sintesis akhir, komparasi, strategi pengembangan lanjutan. Dan ini itu sebagai kesimpulan seluruh rangkaian eksperimen. Nah, kami melakukan visualisasi bandingan akurasi menggunakan plot. Jadi kami menyimpulkan bahwa decision tree adalah model terbaik untuk skenario ini karena satu-satunya yang mampu melihat kelas minoritas sakit. Baiklah, sekian dari tugas video kelompok kami kali ini. Lebih dan kurang kami banyak-banyak minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sih, pas kali. Pas kan? Oke, Deo.